Raja itu tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Like, comment, subscribe akun Toleransi dan Perdamaian. Dan kelinci pun kalah. Jadi yang terkandung dalam cerita ini, kita tidak boleh meremehkan orang. Kita harus selalu tolong menolong kepada semua orang, dan janganlah sombong terhadap apa yang kita miliki. Kelebihan dan kekurangannya, maka jangan sekali-kali kamu menghina dan menyepelekan orang lain. Jika memang ketua kita ada yang salah atau mengambil sebuah keputusan yang tidak bijak, kita harus mengingatnya. Kita harus tetap berjuang dan jangan pernah hilang putus harapan. Terus berlari sampai ke hutan, dan akhirnya pun si kancil itu lolos dari serigala. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu janganlah berbohong demi sebuah hiburan, Karena orang lain itu juga bisa berubah-ubah sifatnya. Kita tidak tahu apa yang dia rencanakan untuk kita. Siapa yang memudahkan orang lain, Allah juga akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai anak harus menyayangi dan menghormati orang tua. Kesulitan akan memberikan kekuatan dan hal-hal yang berharga lain. Apabila masalah adalah keburukan dan solusi adalah kebaikan, maka kita membutuhkan keduanya agar berkembang. Gerbang kesuksesan. Jadi jangan takut untuk mengambil resiko. Mengajarkan kita betapa kelembutan, akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Siapa dia, latar belakangnya dia siapa, jangan cuman mandang sebelah mata ataupun dari depannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nama saya Rifki Pratama, kelas IPS 5. Saya akan menceritakan tentang Abu Nawas dipenjara oleh Raja Harun al-Rasyid. Nah, di sini Abu Nawas sedang di rumah bersama istrinya untuk menanam kentang di halaman rumahnya. Tiba-tiba datang segerombolan tentara. Raja Harun al-Rasyid menangkap Abu Nawas tanpa alasan apapun. Nah, tentara Harun Abdul Ar-Rasyid langsung menyeretnya tanpa alasan ke penjara. Terus Abu Nawas kebingungan dan sakit hati. Abu Nawas memikirkan gimana caranya menggali lubang untuk menanam kentang di halaman rumah ibunya, di halaman rumah dia. Nah, tidak mungkin istrinya Abu Nawas bisa mencangkul sepanjang itu, karena istrinya sedang lemah. Ketika Abu Nawas sedang memikirkan gimana caranya untuk menggali, ketika ia di dalam penjara, Abu Nawas membuat siasat surat, yaitu berisikan, istriku, jangan digali di halaman rumah itu, di halaman rumah itu. Di dalam galian itu ada senjata, harta karun dan berlian. Nah, maka Abu Nawas pun selesai membuat surat rahasia, dan penjaga penjara itu pun mengambil surat itu, dan penjaga surat itu langsung penasaran apa isi dari surat itu. Nah, raja terheran-heran dan penasaran isinya. Raja melihat isi surat itu. Setelah membaca surat itu, raja memerintahkan seluruh pasukannya untuk menggali lubang di depan halaman rumah Abu Nawas untuk mengambil harta karun dan senjata yang banyak. Setelah mengerahkan semua pasukan dari kerajaan,
pasukan dari kerajaan itu langsung terkaget-kaget, tidak ada apa-apa di kuburan itu, di galian lubang itu. Ternyata selama ini pasukan Abu Nawas dan Raja Harun ar-Rasyid terjebak oleh siasat Abu Nawas ini. Abu Nawas akhirnya tenang karena galian lubangnya sudah digali oleh tentara pasukan Raja Harun ar-Rasyid, dan istri Abu Nawas tinggal menanam saja kentang itu ke dalam galian lubang itu. Raja Harun ar-Rasyid tercengang melihat kepandaian Abu Nawas ketika menggali lubang, tapi menggali lubang di halaman rumahnya dengan cara membuat surat, padahal dia di penjara. Dia mengerjai seseorang untuk menggali lubang di halaman rumahnya untuk menanam kentang itu. Maka dari itu Raja Harun ar-Rasyid terkagum-kagum oleh siasatnya. Dan sekian dari saya cerita dari ini. Kesimpulannya adalah jangan pernah menyerah walaupun kita di penjara apapun itu. Kita harus tetap berjuang dan jangan pernah hilang putus harapan. Sekian dari cerita pendek saya. Ada wal yarana wa yang faduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.